Partai Golkar, kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono sepakat untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan dengan jalur islah. Keputusan tersebut diambil setelah juru runding kedua kubu melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 2 jam. Juru runding kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, mengatakan kedua kubu akan kembali menggelar perundingan pada 8 Januari 2015 mendatang. Agenda yang dibahas yakni mekanisme islah yang kemungkinan ditempuh menggunakan jalur musyawarah mufakat melalui penyamaan visi misi. Opsi lain akan digelar munas rekonsiliasi. Dengan begitu jalur lain seperti melalui mahkamah partai ataupun pengadilan akan ditinggalkan. Namun Priyo menambahkan masih ada peluang pengajuan perkara ke pengadilan jika perundingan mendatang tidak juga menemukan jalan keluar. Kami bersepakat, kubu Bali maupun kubu Ancol Jakarta bersepakat untuk mengutamakan jalur islah, jalur rekonsiliasi, jalur rujuk, dan kami utamakan untuk musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan adanya perbedaan dan perpecahan. Pemirsa, barang-barang sitaan milik terpidana kasus korupsi penggelapan pajak Gayus Tambunan hari ini dilelang di Jakarta. Barang-barang yang dilelang antara lain 31 logam mulia, 2 unit mobil, serta 1 rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Jalan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat menggelar lelang barang-barang harta milik Gayus Tambunan. Harta milik Gayus Tambunan yang dilelang antara lain berupa 2 unit mobil tipe Honda Jazz dan Ford seri Everest yang masing-masing dilelang dengan harga 90 juta serta 119 juta rupiah. Harta lainnya berupa 31 keping logam mulia yang dilelang seharga 1 miliar 410 juta rupiah serta sebidang tanah beserta bangunannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dilelang dengan harga 6 miliar rupiah. Dari sejumlah harta milik Gayus ini, hanya logam mulia dan tanah beserta bangunan yang terjual. Properti itu paling lambat 5 hari kerja, tapi paling kalau bisa sebelum Januari Pak, sebenarnya melewati pelaksanaan pada hari ini dan terima kasih. Ibu sebagai rangkaian akhir dari pemulihan aset yaitu repatriasi eks perkara Gayus Tambunan. Dalam kegiatan ini, PPA Pusat Pemulihan Aset melakukan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan panitia lelang itu terdiri dari teman-teman di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pusat Pemulihan Aset. Atas hasil pelaksanaan lelang tadi, yang pertama adalah pelaksanaan lelang terhadap 31 keping logam mulia, masing-masing 100 gram dengan nomor seri yang seperti ditampilkan tadi. Tadi telah dilakukan laku sebesar 1 miliar 410 juta rupiah yang dimenangkan oleh udah berkomitmen juga ya, udah berkomitmen sebelum menikah, kita kan mau meninggalkan dunia musik ya, kita meninggalkan dunia musik dan ternyata pas waktu nikah kita kebanjiran job, dia bawa semua, ya istilahnya udah komitmen itu udah diangkat. Jadi yang keluar dari komitmen sebenarnya Cita berarti ya? Ya bisa dibilang pengen apa ya, fokus rumah tangga aja, fokus di rumah tangga. Maksudnya apa dari dunia musik itu nggak pasti atau gimana? Bukan nggak pasti. Jadi istilahnya kalau di dunia musik itu selalu banyak godaan ya. Untuk suami istri, untuk pasangan suami istri selalu banyak godaan. Saya tidak mau ambil risiko untuk itu. Jadi ya ingin fokus rumah tangga. Akhir Januari pas saya di Padang, saya di sana. Ya, Januari sudah akhir. Saya sempat ya ngomong ke dia untuk baikkan lagi, untuk memperbaiki hubungan kita. Memang bukan Cita yang pengen pisah, jadi dia yang pengen pisah. Jadi pada saat itu Cita udah sendiri di Bandung dan
kalau sendiri teman-teman media tahu dong, kita harus bekerja kan untuk makan gitu, dan untuk keluarga kita kan nggak mungkin kita harus tidur aja gitu. Jadi akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Ya namanya juga suami ya, itu bukan meninggalkan cita untuk pergi selamanya atau gimana ya. Saya itu waktu itu pergi untuk mencari nafkah. Ya saya tegaskan, saya pergi untuk mencari nafkah. Tapi tidak bilang. Saya udah istilahnya waktu itu sebelum kita nikah juga aku udah ngomong mau ke Padang. Waktu itu lagi ada proyek juga di sana, banyak proyek ya ke bawah gitu kan. Tadinya mau aku ajak Cita untuk ke sana. Cuma waktu itu mungkin kita lagi banyak job, kebanjiran job juga nyanyi gitu kan. Jadi dia nggak mau ikut. Itu berangkat ke Padang atas persetujuan kita juga. Iya. Mengingat popularitas Cita yang sedang berada di puncak, membuat kabar pernikahan Cita dan Gali yang sedang hangat semakin diwarnai kabar miring. Di antaranya keputusan Cita menikah di usianya yang begitu muda, yakni 18 tahun. Tak pelak hal ini membuat publik berspekulasi bahwa Cita hamil di luar nikah hingga terpaksa dinikahkan. Namun kabar miring tersebut sama-sama dibantah oleh Gali dan juga Cita yang mengaku belum dikaruniai keturunan lantaran baru menikmati hidup rumah tangga selama 1 bulan. Enggak gitu, enggak punya anak. Ya secara logisnya aja kita barengnya waktu itu kurang lebih 1 bulan ya. Ya mana mungkin ya. Lagian waktu itu kan istilahnya pakai keluarga berencana juga gitu. Oh, keturunan sih belum ya, alhamdulillah, karena mungkin Citanya juga belum siap, masih kecil gitu. Dan kalau misalkan kalaupun ada gitu, tolong dicari. Terus Cita pengen ngasuh. Kalau bahasa Sundanya pengen ngasuh ya. Jadi ntar sama Cita diurus deh. Nggak ada, belum. Ya orang itu waktu nggak minggu rumah tangganya, anak dari mana? Kalau alasannya menikah karena dulu kan suaminya tuh belum kerja ya. Mau diajak bawa kerja gitu, mau dibawa ke luar kota. Jadi alasannya menikah cepat-cepat tuh itu. Makanya orang tua inisiatif ya udah menikah dulu gitu. Enggak sih, enggak gitu juga. Ya istilahnya nyala kayak orang pacaran aja seperti apa gitu. Sewajarnya aja. Kita nggak sampai kayak gitu. Selain kabar miring tentang kehadiran seorang buah hati dalam rumah tangga mereka, Cita dan Gali juga diterpa kabar bahwa keduanya mengikuti pernikahan massal. Lagi-lagi kabar tersebut juga dibantah keduanya yang mengaku menikah di kediaman orang tua Cita di kawasan Situ Gunting Timur Bandung berbarengan dengan pernikahan kakak Cita. Iya pemirsa, ini dulu bekas rumah Cita Jakarta, ijab kabul dengan ijo pada tanggal 28 2012. Cuman kalau undang-undang tuh teman-temannya aja. Kalau ibu-ibu yang dekat mah cuman pakai mentahan itu ya, sore datangnya gitu. Kalau soal nikah masal itu ya emang benar, tapi istilahnya ya intinya emang benar itu, emang berita benar masal, cuma bukan masal banyak itu enggak, ya cuma sama kakaknya Cita satu keluarga ya. Satu keluarga itu nggak banyak gitu. Jadi kalau banyak kalau sama hubungan lain iya enggak, kalau ya nikah bareng sebetulnya. Iya nikah bareng. Aku juga kan masih gadis dan masih muda. Aku juga nggak mau pernikahan aku cuma biasa aja. Jadi akhirnya memang diramaikan. Jadi semua orang tahu. Aku tidak bermaksud untuk menutupi kepada media, kepada siapapun. Aku nggak maksud untuk berbohong atau menutupi identitas aku. Semua media tahu, semua masyarakat tahu aku seperti apa, adanya aku seperti apa. Jadi memang semua ini memang tidak sengaja. Bukan aku pengen tutupin, tapi aku pengen lupain. Karena semua orang punya masa lalu masing-masing.
Banyaknya kabar miring yang kompak mereka bantah ketika pernikahan mereka terungkap ke media seolah tak dapat mengubur kenyataan bahwa pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Cita bahkan menganggap rumah tangganya telah berakhir ketika Gali mengucapkan talak. Sementara Gali tak berpikir demikian, ia merasa tak menjatuhkan talak kepada Cita. Gali yang sempat mengunjungi kantor urusan agama untuk meminta surat keterangan bahwa dirinya adalah suami sah Cita, bahkan mendapat nasihat untuk memperbaiki rumah tangganya. Lantas dapatkah Cita membuka pintu hatinya kembali untuk Gali? Ya kalau talak itu sampai disaksiin sama orang gitu, enggak sih Jom. Ya waktu kalau ribut-ribut kadang suka bilang gitu ya, itu istilahnya nggak ada sisi apa ya, hanya sesaatnya emosi itu tidak sadar kan. Kita tidak sadar pas waktu emosi kita berantem. Tapi sempat ngomong bilang pisah gitu. Iya sempat gitu kan, tapi kan itu istilahnya keadaan tidak sadar saya bilang seperti tahu yang nempatinnya. Beberapa kali setiap kali ribut? Enggak setiap kali ribut. Saya pernah memberikan saran sebaiknya coba didekati gitu kan, karena Anda sebagai suami tentunya kan dulu waktu menikah punya cita-cita ingin bangun rumah tangga yang sakinah. Yang namanya sakinah itu bukan berarti berlumuran harta kan, tapi tentram gitu kan. Sebelum kabar ini ramai menjadi perbincangan banyak orang, Cita terlebih dahulu digadang-gadang akan menjadi pelabuhan cinta Ivan Gunawan yang kala itu sedang patah hati. Banyak orang yang bahkan terlanjur menaruh iba pada Ivan Gunawan lantaran tak tega akan sakit hati untuk kedua kali. Namun tak disangka, Ivan menanggapi kabar status pernikahan Cita dengan santai. Ia mengaku tahu dari mulut Cita sendiri, tak menganggap hal ini masalah besar bagi tunas-tunas cinta Ivan yang sedang tumbuh. Lantas seperti apa Gali sebagai suami Cita menanggapi hubungan Cita dengan Ivan? Ya aku juga belum resmi pacaran kok, nggak kenapa-napa. Nggak ada pihak yang dirugikan juga gitu, jadi ya bagus kan kalau misalnya berita ini naik lebih cepat gitu, karena memang setahu aku juga Cita pengen melupakan masa lalunya gitu lah. Dulu saya suka sama Ayu Ting Ting juga, Ayu Ting Ting janda kok, udah pernah menikah. Bedanya apa sama Cita-Cita kan nggak ada bedanya juga. Hubungan asmara orang kan nggak ada yang bisa tahu ya gitu, dan jodoh kita nggak bisa tahu. Jadi buat saya mau Cita pernah menikah juga buat saya itu bukan aib kok. Itu perjalanan Cita, dia memang nggak beruntung pada saat itu gitu. Jadi buat saya ya kita tetap harus pikir dewasa gitu kan ya, karena memang itu masa lalunya dia. Jadi kalau misalnya memang setiap orang punya masa lalu masing-masing lah gitu. Saya sih kriterianya yang penting mau sama saya aja udah. Harapan aku sih apa ya, bingung juga sih. Kalau soal itu ya Mas Tiga tahu mungkin kalau perasaan kayak gimana ya, tidak bisa diomongin kata-kata. Intinya seperti itulah. Ya mungkin publik juga tahu ya ngerasain lagi mana rasanya ya, kayak gitu. Mungkin kalau emang jodohnya gitu sama Ivan ya jalanin aja baik-baik. Kalau emang jodohnya gitu. Satu lagi nih, itu kan hanya Tuhan yang tahu. Di lokasi syuting, seperti apa serunya candaan ala Hajah Tona, Aldi Taher dan Ucup